nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis virtual yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapat syafaatnya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita memulai rangkaian acara, izinkan kami memberikan salam terlebih dahulu kepada para asestis kita, Ketua JSIT Kabupaten Bekasi, Ibu Dahlia Indrawati SPD, kemudian kepada para pembina JSIT Indonesia, Ibu Khorenisa MAK, Bapak Sugeng Susianto MPD, Ibu Tuti Turmiati MPD, dan juga Ibu Hilaliatul Badriah SPD. Juga kepada Ketua BPI JSIT, Ustadz Haji Ghazali LCMA, selaku pengurus BPI Indonesia Wilayah Jawa Barat. Dan tentunya salam hormat tak terkira kepada seluruh yayasan dan juga pengurus lembaga SIT se-Kabupaten Bekasi, beserta para guru dan karyawan SIT di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam satu rangkaian acara, yaitu berupa BP gabungan. Sebelum kita masuki rangkaian acara yang akan kita jalani, kami akan membacakan terlebih dahulu rundown-nya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT yang akan dinyanyikan para peserta di tempatnya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran oleh Ustadz Abdul Manan MA Al-Hafiz, guru SMIT Al-Fida. Sambutan dari pembina JSIT Indonesia daerah Kabupaten Bekasi oleh Ibu Khoronisa MAK. Pembacaan doa oleh Ustadz Miftah Rahman SPDI dari SIT Fitrahaniyah, yang kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh Haji Ghazali LCMA selaku Ketua BPI JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat dan juga dosen Sekolah Tinggi Al-Quran Ashifa Subang. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah bersama-sama untuk menambah keberkahan kita lafazkan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT melalui tempat masing-masing. Kepada host, kami persilakan untuk melakukan share screen dan juga memulai pengiringan lagu Indonesia Raya dan juga Mars JSIT. Peserta silakan menyanyikan dari lokasi masing-masing dengan mematikan mikrofon. Bangsa dan tanah, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah negeriku,
Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, lagunya yang bunyi. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, yang puji, Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Mas Jasite, mungkin pada host bisa melakukan share sound agar suaranya terdengar juga. Selain share screen juga di share sound. Ini kalau nggak pakai ini aja. Ada nama umumnya nggak? Itu dulu biar yang ada nama umumnya bisa absen dulu di situ. Ya begitu tuh. Belum terdengar Ustaz. Bisa share sound juga itu di Sininya klik bagian atas. Ada itu. Udah. Pakai bangku ya, Dik? Orangnya yang begitu. Dengan berbekal semangat kami Indonesia, wujudkan Indonesia, melahirkan generasi pendidikan Indonesia, sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat citra kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut wajah masa depan bersama Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Baik, hadirin rahimakumullah, para pejuang pendidikan Islam. Alhamdulillah kita selanjutnya akan mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Manan MA Al-Hafiz. Pada Ustadz Abdul Manan kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir pada Ustadz Abdul Manan MA Al-Hafiz yang sudah membacakan tilawah Al-Quran Quran surat Ali Imran ayat
133 hingga 140. Semoga dengan dibacakannya ayat tersebut semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari pembina JSIT Indonesia daerah Kabupaten Bekasi. Kepada Ibu Khairun Nisa MAK, kami persilakan. Oh, suaranya. Masih di mute, Bu, belum terdengar, mohon maaf. Belum terdengar Bu Nisa, mohon maaf suaranya. Oh, sepertinya tadi terkunci ya. Oke, itu masih Oke. belum, masih ditutup. Belum. Sudah Bu, udah Hostnya, terdengar host. suaranya. Oh iya, sudah terbuka. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Baik, tadi masih terkunci oleh host ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa dikumpulkan sejumlah 481 partisipan yang ada di Zoom meeting kita kali ini. Masya Allah, luar biasa, ini sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita secara virtual via Zoom saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan umat manusia, tokoh paling berpengaruh di dunia, dan insya Allah kita kirimkan salawat dan salam juga kepada para keluarga, sahabat, dan para tabiin serta kita umatnya yang setia hingga akhir zaman. Yang saya cintai, saya banggakan karena Allah, Masya Allah, di event yang luar biasa ini, Ibu Ketua JSIT Indonesia Kabupaten Bekasi, Ibunda Dahlia Indrawati SPDI, barakallah bisa menyelenggarakan sebuah event besar dan bisa mengumpulkan para seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi dalam sebuah kegiatan yang penuh berkah ini menyambut Ramadan 1444 Hijriah dengan menegakkan sahihul ibadah. Masya Allah. Jazakallah Bu Dahlia. Yang saya cintai, saya banggakan karena Allah. Ketua BPI Kabupaten Bekasi, Ketua BPI JSIT Indonesia Kabupaten Bekasi, Kiai kita Ustadz Abdurrahman LC. Beliau luar biasa menggerakkan teman-teman untuk bisa melaksanakan event ini yang merupakan salah satu program yang menjadi keunggulan yang ada di BPI. Barakallah. Yang saya cintai, saya banggakan juga karena Allah, seluruh Dewan Pembina JSIT Indonesia Kabupaten Bekasi, Ibunda Tuti Turmiati MPD yang juga sekaligus selaku Bendahara JSIT Indonesia wilayah Jawa Barat. Kemudian Bapak Sugeng Susanto MPD yang juga sebagai Ketua Pusdiklat JSIT Indonesia wilayah Jawa Barat, Ibunda Dr. Anda Era Zamona Catar, senior saya yang luar biasa yang telah mendidik saya
banyak hal, memberikan ilmu banyak hal kepada saya dan kepadanya saya belajar, serta Ibunda Hilaliyatul Badriyah MPD. Ini adalah dewan-dewan pembina di JSIT Kabupaten Bekasi. Sepertinya kita adalah Kabupaten Bekasi ini yang dewan pembinanya paling banyak, Bu Lia. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah program Kabupaten Bekasi bisa keren-keren banget dengan hadirnya 5 dewan pembina yang ada di Kabupaten Bekasi. Barakallah. Dan yang kita mulaikan dan kita cintai karena Allah, Ustadz kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu Bapak Ustadz Ghazali LC MPD, sekaligus beliau adalah Ketua BPI JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat. Barakallah, Ustadz dipertemukan lagi secara virtual di sini, dan mudah-mudahan ini mentransformasi kita khususnya di BPI ini sehingga ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi bekalan kita melaksanakan semua aktivitas kegiatan kita di BPI insya Allah. Dan yang paling khusus saya sampaikan salam dan takzim saya kepada seluruh yayasan, direktur pendidikan ataupun direktur, kemudian manajer pendidikan, kepala sekolah, dan para guru serta seluruh stakeholder yang hadir di Zoom meeting kali ini se-Kabupaten Bekasi. Masya Allah, masyarakat Kabupaten Bekasi sungguh-sungguh luar biasa karena kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat Islam ini berlomba-lomba menyiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan menyebut namanya saja sudah memberikan getaran di hati. Maka tak henti-hentinya setelah masuknya bulan Rajab dan Saban, kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan umur kita masuk ke bulan Ramadan. Sudah banyak kita dengar beberapa teman yang tahun lalu mungkin masih bersama kita, kemarin masih bersama kita, dan sekarang sudah tidak bisa menghadiri Ramadan tahun ini. Maka doa dan harapan kita mintakan kepada Allah, kita mintakan untuk disampaikan umur kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Untuk itu mari menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, dengan rasa gembira bahwa telah datang sebuah bulan yang Allah janjikan begitu banyak pahala, begitu banyak keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah. Ramadan kali ini menjadi ibadah terbaik atau Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, tidak berpanjang kalam, tapi ada sebuah pesan yang dititipkan kepada saya untuk disampaikan kepada semua teman-teman JSIT Kabupaten Bekasi yang sungguh luar biasa ini, bahwa dengan tarhib Ramadan ini kita bisa menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan tema menegakkan sahihul ibadah sebagai bulan ibadah di kita, bekalan kita untuk kembali merefresh hati-hati kita. Dan juga ada pesan bahwa semua program-program yang dititipkan oleh JSIT Indonesia melalui BPI ataupun JSIT Indonesia langsung kepada kita, itu bisa kita laksanakan dengan baik, baik itu program-program yang sifatnya kegiatan Ramadan yang telah dikucurkan ataupun memang menjadi program Ramadan yang kita buat di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan menjalankan semua program-program yang kita siapkan ini di bulan Ramadan menjadi sebuah semangat baru, menjadi sebuah kegiatan baru yang terus memotivasi peserta didik kita agar menjadi generasi-generasi robbani, generasi-generasi yang dekat dengan Al-Quran di momentum Ramadan ini. Dan dengan itu apabila seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi bergerak secara bersamaan melaksanakan program-programnya, program unggulan kita yang ada di
bulan Ramadan nanti ini, harapannya bahwa misi SIT Fitrahania dengan slogan, misi JSIT Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi menjadi empowering Islamic School ini bisa kita laksanakan. Yang artinya mengelola peserta didik, mengempowering sekolah-sekolah itu bagian dari urusan mengurus agamanya Allah. Dan dengan mengurus agamanya Allah inilah yang insya Allah janji Allah dengan itu Allah akan menegakkan dan mengukuhkan kita. Mungkin itu yang kita sama-sama apa saja bekalan-bekalan kita dapatkan dari narasumber kita kali ini oleh Ustadz Haji Ghazali LC MPD yang insya Allah dengan wawasan ilmu dan pengalamannya, saya mengenal beliau baik di dalam maupun di luar negeri, dan kedalaman ilmunya, spirit yang kuat buat kita menyambut bulan Ramadan ini bersama-sama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir pada Ibu Indonesia daerah Kabupaten Bekasi. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu guru, pejuang pendidikan, sebelum kita menyimak acara inti pada sore hari yang indah ini, alangkah baiknya kita dahulukan dengan pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Rahman SPDI. Kepada Ustadz Miftah Rahman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para jamaah semuanya, yang Bapak dan Ibu, Dewan Guru semuanya, marilah kita menundukkan hati kita beristighfar, bersyahadat dan bersalawat bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 lil mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Afu. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ya Allah. Wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Sebagaimana mereka telah mengasihi aku di waktu kecil, ya Allah. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami fi Rajab wa Sya'bana, di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Waghfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah kami semuanya, ya Allah. Alhamdulillah kami kasih sayangmu, ya Allah. Wahasil maqasidana, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, ya Allah. Wassalamat wal islam, rabbi wa rabbukallah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bi ta'atika bi rahmatika wa bi fadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allah ya Rabb, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami
yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang khilaf maupun yang kita lakukan ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Ghafur ya Ghaffar ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Ampunilah kami ampunilah segala khilaf dan salah ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil 'ilmi wal amali wal khair. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, berilah kami umur kami dengan keberkahan, sampaikanlah kepada bulan Ramadan ya Allah, bulan yang selalu kami rindukan. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah umur kami di dalam bulan Ramadan ini, sampaikanlah kepada bulan Ramadan ini sehingga apa-apa yang belum kita cita-citakan, apa-apa yang belum kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk selanjutnya, supaya kita bisa mencapai target-target apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah dalam menggapai ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabi ummi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakallah. Adanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsir pada Ustadz Miftah Rahman yang sudah memandu kita untuk membaca doa pada kegiatan kita sore hari ini. Baik hadirin rahimakumullah, tiba kita di acara inti kita. Hingga insyaallah hingga 1 jam ke depan kita akan sama-sama menyimak penyampaian materi dengan tema menyambut Ramadan 1444 Hijriah untuk menegakkan Shahihul Ibadah. Yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua BPI JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat dan juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Quran Ashifa Subang. Langsung saja tanpa berpanjang kalam lagi, kami persilakan kepada Ustadz Haji Ghazali LC MPD untuk memulai menyampaikan materinya. Silakan Ustaz, apakah suaranya sudah terdengar? Ini suara saya ada? Iya, oke. Terdengar Ustaz. Monggo Ustaz. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus siyam syahrul Ramadan syahrul mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah di sore hari ini ya, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan guru-guru saya, dengan ustadzah saya, senior saya khususnya di JSIT ya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Intinya saya ucapkan terima kasih jazakumullah kepada para asatid, para ustazah
guru, Bapak Ibu semua di JSIT Kabupaten Bekasi yang luar biasa. Saya lihat ini pesertanya sudah mencapai 500-an ya. 500 yang bergabung di acara kita sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak tadi ya yang sudah disampaikan, khususnya dari Ustazah Khairun Nisa ya. Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, intinya saya bisa bersilaturahim di sini, dan insya Allah saya mencoba untuk menyesuaikan ya judulnya menyambut Ramadan untuk menegakkan sahihul ibadah, walaupun memang untuk kajian fikih saum ini sangat banyak, tapi mudah-mudahan kita efektifkan waktu kurang lebih 1 jam. Bagaimana kita mencoba mereview ya, mungkin lebih kepada mereview kembali terkait dengan fikih saum, terutama mungkin bagi kita sebagai guru ya. Saya memposisikan diri bahwa Bapak Ibu Ustadz Ustazah semua ini sebagai guru yang nanti akan menjelaskan kembali kepada masyarakat, atau nanti akan menjelaskan kembali kepada siswa-siswinya, kepada murid-muridnya, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan bekalan terkait dengan fikih saum ini, ataupun dalam hal sahihul ibadah. Baik, mudah-mudahan bisa ditangkap ya, karena bisa jadi saya agak cepat, materinya banyak ya. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Ya, terlihat Ustaz. Ada ya? Sudah ada ya? Ya, ada Ustaz, terlihat. Nah, ini fikih saum Ramadan sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kurang lebih poin-poin ataupun tema-tema yang akan menjadi kajian kita seperti ini. Ya. Tapi sekilas-sekilas ya, bahas lebih detail yang sifatnya memang biasanya banyak ditanyakan ya. Banyak ditanyakan baik itu oleh murid-murid kita, siswa-siswi kita, ataupun rekan kita ya, terkait dengan fikih saum Ramadan ini. Saya mulai dari sini, tapi ini lebih kepada refleksi saja ya. Refleksi dengan kosakata buktikan cintamu pada Ramadan. Bahwa kita sudah tahu terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, dan amal ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi bagaimana kita juga bisa menjadi perhatian amalan unggulan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau misalkan saya usia 40-an gitu ya, terus mulai puasa Ramadan, seingat saya dulu itu di kelas 4 SD gitu ya, 10 tahun, usia 10 tahun berarti saya sekarang sudah memasuki Ramadan yang ke-40 atau ke-30 atau ke-31 gitu ya. Ya. Mungkin di sini para asatid, para ustazah, ada yang masuki bulan Ramadannya sudah 40, yang ke-40, yang ke-41 gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang lebih dari 45 kali Ramadan kita lalui. Tapi sebenarnya dari Ramadan ke Ramadan sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan
Ya tentu saja kita berharap bahwa dari Ramadan ke Ramadan semangatnya adalah kita lebih baik gitu ya. Kita ingin Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Selalu semangatnya seperti itu. Sehingga panduan-panduan yang diberikan kepada kita ya, baik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sesungguhnya semuanya adalah memberikan semacam bekalan supaya kita dari Ramadan ke Ramadan semakin baik lagi, semakin baik lagi. Nah, sehingga bisa saja kita membuat semacam ini tagline, Ramadan tahun ini apa gitu ya. Nah, ini pilihan-pilihannya banyak ya. Misalkan kita mau tagline-nya Ramadan ini tentang sedekah gitu ya. Itu silahkan. Atau misalkan tagline Ramadan kita Quran. Nah, itu silahkan, ada hadisnya gitu ya. Atau misalkan mau tagline Ramadan kita berbuka kepada saudara-saudara kita. Itu juga silahkan. Atau misalkan tagline kita ingin berlama-lama dengan Al-Quran. Ingin berlama-lama dalam sholat tarawih kita, sholat tahajud kita. Ini juga bisa kita lakukan. Termasuk misalkan kita bisa melakukan umroh di bulan Ramadan. Ini sangat luar biasa. Biasanya sangat ramai. Yang sepengalaman saya pernah umroh di bulan Ramadan itu, padatnya itu sama seperti haji, melaksanakan haji. Itu luar biasa padatnya itu. Dan memang beda suasananya ketika umroh di bulan Ramadan. Luar biasa. Termasuk juga kalau misalkan nanti kita mengazamkan dari sekarang untuk bisa beritikaf gitu ya. Ramadan kemarin kita mungkin belum bisa itikaf. Nah, kita mulai rencanakan bagaimana strateginya misalkan agar Ramadan tahun ini bisa itikaf. Atau tahun kemarin itikafnya baru hanya sehari, 2 hari. Nah, kita bisa buat strateginya sekarang bagaimana tahun ini kita bisa itikafnya full misalkan gitu ya. Nah, ini pilihan-pilihan bahwa apa sih sebenarnya yang ingin menjadi unggulan kita di Ramadan tahun ini. Nah, tentu masing-masing kita kan punya kecenderungan, punya interest yang berbeda-beda, termasuk juga terkait dengan punya kesibukan yang berbeda-beda juga. Itu silahkan. Atau misalkan semuanya dari poin-poin ini saya semuanya. Al-Qur'annya iya, sedekahnya iya, memberi berbuka kepada orang lain iya, itikaf iya, dan seterusnya. Ini menjadi motivasi sebenarnya ya, khususnya juga buat diri saya pribadi dan buat kita semua. Nah, ini ya lagi-lagi. Namun ternyata harapan, mimpi, cita-cita yang setiap tahun kita tulis, yang setiap tahun kita targetkan, biasanya juga mendapatkan kendala-kendala ya. Ini gambarnya saya mudik ya. Ini diantaranya saja gitu ya. Artinya ini sebenarnya menjadi rutinitas di Indonesia ya, karena kalau di negara yang lain itu nggak ada mudik. Karena kalau di negara-negara yang lain yang saya tahu gitu ya, negara-negara Timur Tengah itu biasanya hari raya besarnya itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Saya dulu zaman kuliah itu libur itu paling H-1, H-2, H-1 atau H-2 libur, nanti H+1, H+2 itu sudah masuk lagi. Biasa aja, nggak rame gitu. Ya memang menarik kalau di Indonesia, luar biasa kalau di Indonesia kebalikannya gitu ya. Kalau di bulan Idul Adha atau di bulan Zulhijjah tidak terlalu rame, malah di bulan Idul Fitri atau bulan Syawal ya yang memang rame. Ya, ini tidak menyiapkan, tidak merencanakan, sekedar rutinitas, terulang lagi, target hanya sekedar target.
godaannya ya misalkan tadi ya, terutama di 10 hari terakhir sangat luar biasa godaannya kalau kita berada di Indonesia ini. Ya ini 10 terakhir ini kan kunci dari Ramadan kita, justru sebaliknya ya. Dan godaannya sangat luar biasa. Ya, mungkin saya tidak terlalu berpanjang-panjang di sini. Termasuk juga malam Lailatul Qadar. Ya, ini semuanya merupakan refleksi saja ya. Refleksi bagaimana kita merenungi hari ini, Ramadan saya kemarin seperti apa. Dan Ramadan tahun ini saya ingin seperti apa. Nah, masing-masing kita bisa menuliskan gitu ya. Rencana-rencana Ramadan tahun ini mau seperti apa. Ya. Nah, ini kaitannya dengan mungkin teknis ya. Persiapan ruhiyah, fisik, materi, target, program, strategi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini saya skip aja ya, kaitannya dengan ilmu. Ya, insya Allah ya, kita berusaha bagaimana Ramadan yang kita lalui atau yang akan kita jalankan ini berdasarkan ilmu, berdasarkan kalau dalam sisi fikih berdasarkan dalil gitu ya, Al-Quran, As-Sunnah, dan lain sebagainya. Saya mulai dari sini ya, filosofi. Jadi Ramadan ini atau saum di dalam Islam ini ternyata memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Baik itu yang sifatnya personal ataupun buat masyarakat secara umum. Ya, ini disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan as-saumu junnatun fala yarfus wala yajhal. Ya. Jadi saum ini merupakan benteng, junnah. Maka saum ini bisa membentengi kita dari perbuatan rofas dan perbuatan jahil. Ya, perbuatan rofas ini sangat mengerikan ya di negara kita. Ini kaitannya perkataan-perkataan yang kotor. Kalau jahil ini lebih kepada tindakan. Jadi dari mulai ucapan mengacu kepada tindakan. Dan ini fenomena-fenomena di lapangannya. Ya, ini akibat rofas dan jahil. Termasuk seperti ini gitu. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita dapatkan data di daerah Jawa Tengah gitu ya. Ini hal-hal yang mengerikan sebenarnya ya. Dan ini sebenarnya Islam sangat memberikan titik tekan. Jadi saum ini menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Gitu. Nah, ini mungkin kajian-kajian secara singkat saja. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan semacam resep ya terkait dengan permasalahan-permasalahan kita di lapangan. Jadi fungsi saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar, kemudian menahan haus, dan yang lainnya gitu. Tapi ternyata fungsi saum di dalam Islam ternyata lebih luas lagi. Nanti kaitannya dengan peningkatan ruhiyah, kaitannya dengan kepedulian sosial, termasuk juga kaitannya dengan kemenangan. Ya, kemenangan-kemenangan dakwah yang kita tahu itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, kemerdekaan Republik Indonesia juga sama, terjadi di bulan Ramadan. Dan sejarah-sejarah penting yang lainnya itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Ya. Baik. Suara saya masih jelas? Kalau online seperti ini suka kendala teknis ya. Saya ngomong sendiri kadang-kadang tidak terdengar gitu ya. Ini suara saya masih jelas ya? Jelas, jelas. Baik. Nah, ini masuk ke konten ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita ya, yaitu kaitannya dengan Shahihul Ibadah. Kita mulai dari definisi ya, secara singkat. Definisi saum ini adalah al-imsak ya. Dan di Indonesia ada istilah imsak gitu ya. Ya, mungkin istilah imsak ini adanya di kita gitu ya. Kalau di sana di luar negeri nggak ada istilah imsak gitu ya.
Sampai jadwal waktu sholat atau jadwal waktu maghrib, istilahnya adalah imsakiyah Ramadan gitu ya. Ya mungkin ini pinter-pinteran orang Indonesia aja gitu ya. Padahal al-imsak ini adalah secara bahasa dari saum. Ya. Saum ini secara bahasanya adalah al-imsak. Al-imsak ini artinya menahan. Ya. Makanya kalau misalkan secara istilah Ramadan atau saum ini adalah al-imsak anil muftirat. Jadi menjaga dari seluruh yang membatalkan saum, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Ya, dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib disertai dengan niat. Ya. Nah, terus nanti biasanya ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau sudah imsak masih boleh nggak kita sahur gitu ya? Nah, ini biasanya rame gitu ya di media sosial gitu ya. Nah, Ustadz juga sudah banyak menjelaskan. Jadi penjelasan tentang ini, imsak ini adalah ijtihad ulama, khususnya ulama Indonesia, agar kita bersiap-siap menyelesaikan sahur kita kurang lebih 10 menit sebelum subuh, sebelum azan subuh, supaya aktivitas kita sahur sudah selesai. Sehingga pas azan subuh itu sudah selesai semuanya. Ya, nasi, sayur, suplemen, susu, ya, kurma, dan lain sebagainya sudah masuk semua. Jangan sampai kita masih ngunyah, sudah azan berkumandang, nanggung gitu. Mau minum sudah tidak boleh, sudah azan gitu. Ini yang ada di mulut seperti apa? Apakah dimuntahkan dan lain sebagainya. Jadi istilah imsak yang ada di Indonesia ini adalah lebih kepada ijtihad para ulama Indonesia, kehati-hatian. Jadi kalau ditanya, Ustadz ketika sudah imsak masih boleh nggak kita sahur? Boleh. Karena itu hanya kehati-hatian, siap-siap sebentar lagi akan subuh. Karena dalam definisi saum itu adalah kita berhenti aktivitas makan dan minum itu dari mulai min tula'il fajri, berarti azan subuh. Allahu Akbar, sudah selesai. Nah, kita mulai itu saum. Kalau imsak kan belum. Imsak itu biasanya 10 menit sebelum subuh. Apalagi kalau misalkan kesiangan gitu ya. Kan suka ada aja ya pengalaman gitu ya. Dalam 30 hari atau 29 hari kita saum Ramadan, suka aja kita kesiangan gitu ya. Pas bangun itu imsak gitu ya. Itu masih sempet gitu. 10 menit itu masih sempet kita minum misalkan 1 gelas air ya. Misalkan beberapa. Cuman kalau 10 menit jangan kita sahurnya pakai pepes ikan, terus ada yang ribet-ribet ya nggak akan keburu waktunya gitu ya. Berarti kalau 10 menit ya yang simple-simple. Misalkan minum, suplemen, ada kurma, ada apa yang memang itu simple, bisa kita selesaikan makan sahur kita kurang lebih dalam waktu 5 menit sampai 7 menit gitu. Sehingga pas sebelum azan ini aktivitas sahur kita sudah selesai. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dari definisi apa itu al-imsak. Ya, ini sejarah saya kira skip saja. Nah, termasuk tadi ya keutamaan. Ya, terkait dengan keutamaan ini disebutkan di dalam buku Fikih Sunnah. Ini ada kurang lebih 7 ya, dan insya Allah ini saya kira skip ya. Nanti tinggal dibaca saja, materinya akan saya bagikan gitu ya, terkait dengan pahalanya langsung dari Allah dan lain sebagainya. Ini sering kita dengar. Nah, ini juga mungkin sekilas ya, kita mereview bahwa saum ini ada 4, ada wajib, termasuk di dalamnya adalah saum Ramadan, ada saum sunnah, ada saum yang makruh, ada saum yang haram. Ini juga saya kira
Saya skip lah ya. Ini kan para guru semua, ustadz saya semuanya. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang saya kasih warna merah di sini, bahwa ini sebenarnya warning ya, warning bagi kita selaku umat Islam seluruhnya gitu ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu Wa Taala begitu memberikan berbagai fasilitas untuk kita umat Islam di bulan Ramadan ya, tadi dengan Idku minan nar, kemudian pahala dilipat gandakan, kemudian bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan, kemudian ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, dan semua fasilitas yang ada. Ternyata di hadis ini Allah juga memberikan semacam warning bahwa semua kebaikan-kebaikan Ramadan bisa saja umat Islam ini tidak mendapatkan sedikit pun. Nah, ini yang sangat mengerikan gitu ya. Sehingga dari Ramadan ke Ramadan ya tidak ada perubahan yang signifikan. Makanya di sini yang saya garis bawahi ini, man hurima khairaha qad hurima. Jadi sesiapa yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan Ramadan maka telah diharamkan. Jadi ada sebagian atau sekelompok umat Islam yang melewati Ramadan dari awal sampai akhir, tapi sampai akhir Ramadan dia dapatkan kebaikan sedikit pun. Nauzubillah. Jadi misalkan dikasih kebaikan 1000 atau misalkan dikasih kebaikan 1 juta, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan 1 rupiah pun tidak dia dapatkan. Nah, ini yang tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua tidak termasuk kelompok yang disebutkan di dalam hadis ini. Man hurima khairaha qad hurima. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan maka telah diharamkan. Ini saya kira keutamaan bulan Ramadan, skip ya. Insyaallah sudah paham semua ini. Ya tadi ya, ini semua kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan, kita bisa meraihnya, tapi bisa juga ada sebagian orang yang Allah haramkan untuk mendapatkan kebaikan ini. Nauzubillah. Ya tentu saja kita semua berharap kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini dalam fikih juga sering rame ya. Kaitannya dengan penentuan awal Ramadan. Sekarang kan Muhammadiyah sudah mengumumkan ya. Muhammadiyah sudah mengumumkan Ramadan tanggal berapa? Bapak Ibu? Sudah mengumumkan tanggal 23 Maret. Ya. Diumumkan bahwa 1 Ramadan tanggal 23 Maret. Nah, sudah diumumkan. Nah, kita bagaimana sikap kita? Ya. Nah, secara fikih ini ada 2. Ya. Dari dulu sampai sekarang di kajian fikih, penentuan Ramadan itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah di hadis yang pertama. Jadi ada seseorang yang melihat hilal, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah melihat hilal. Kemudian kata Rasulullah, perintahkan bahwa besok saum. Nah, ini kajiannya dengan ru'yatul hilal yang kita kenal, melihat hilal. Kemudian di hadis kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, kalau ini berdasarkan kajian yang lebih mudah secara praktis kita selaku umat Islam secara umum. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Ini juga sama ya. Jadi kaitannya dengan ru'yatul hilal. Gitu. Atau ada hadis yang ketiga, sumu kama tasumun wa aftiru kama yuftirun. Bersaumlah sebagaimana mereka saum dan berbukalah sebagaimana mereka buka. Gitu. Yang saya pahami dalam hal ini, ya, ini khususnya untuk di Indonesia.
Karena biasanya kalau di luar negeri ini tidak ada yang mengumumkan duluan. Ya, saya pernah beberapa kesempatan ikut ya, bertanya kepada seorang syekh gitu ya. Syekh, kapan Ramadan? Secara pendapat pribadi syekh ini sudah punya pendapat gitu. Tapi jawabannya sangat luar biasa. Kita menunggu pengumuman dari pemerintah saja. Gitu. Kita menunggu pengumuman dari pemerintah saja. Secara teori, kajian berdasarkan hisab, itu bisa dikatakan 99%, bisa dikatakan dengan kecanggihan teknologi hari ini, bisa dikatakan bisa tepat gitu ya. Tepat secara perhitung-hitungan 1 Syawal atau perhitung-hitungan 1 Ramadan. Tapi dalam hal ini lebih kepada mengedepankan kemaslahatan umat. Ya. Kemaslahatan umat sehingga di Indonesia sendiri kan sudah difasilitasi namanya sidang isbat gitu ya. Dan ketika di sidang isbat itu kan berkumpul para perwakilan dari ormas-ormas yang ada di Indonesia. Disitulah terjadi diskusi, dialog, menyampaikan argumentasi dan lain sebagainya. Kemudian baru setelah itu diumumkan. Sehingga umat ini tidak bingung. Ya. Umat ini tidak bingung apakah Ramadan hari Sabtu atau Ramadan hari Ahad. Ya. Apakah Ramadan tanggal berapa? Tanggal 23 atau Ramadannya tanggal selain 23. Gitu. Nah, kalau bagi kita kan arahannya adalah kita saum sebagaimana keumuman kita saum. Misalkan di Subang mayoritasnya misalkan yang saum itu tanggal 23. Ya kita ikut. Di Bekasi misalkan nanti keumumannya tanggal berapa, kita ikut. Ini berdasarkan hadis yang tadi Imam At-Tirmizi. Sumu kama tasumun wa aftiru kama yuftirun. Saumlah sebagaimana mereka saum dan berbukalah sebagaimana mereka berbuka. Ya. Nah ini ya rukun saum tadi. Yang pertama adalah al-imsak anil muftirat. Yang kedua adalah an-niyah. Niat. Nah, niat ini juga dalam kajian fikih nanti ada pembahasan ya. Ustaz, niatnya bagaimana? Apakah di dalam hati atau harus diucapkan? Ya kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya kita harus tahu gitu argumentasi ini. Ya niat pada hakikatnya dalam hati. Tetapi ketika mau diucapkan itu adalah boleh. Ya, boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i disunahkan untuk menguatkan niat kita dalam hati, boleh sambil talafuz biniyah istilahnya, diucapkan sambil diucapkan. Ya, nawaitu sauma godin gitu ya. Saya berniat akan saum besok hari dan seterusnya. Ya. Dan ini dilakukan setiap hari. Ini juga nanti ada perbedaan pendapat ya. Apakah niatnya cukup 1 kali untuk 1 bulan atau harus setiap hari niat? Ya ketika kita makan sahur kan sesungguhnya kita niat besoknya mau puasa, gitu ya. Kecuali saum sunnah. Kalau saum sunnah tidak ya. Ini kan berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha hadisnya ya. Suatu ketika Rasulullah pagi-pagi bertanya kepada Aisyah, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya, wahai Aisyah, apakah di rumah ada makanan? Jawaban Aisyah saat itu tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya saum. Artinya itu pagi-pagi berarti kan jam 9 atau jam 10. Orang Arab kan biasanya sarapannya jam segitu ya, jam 9 atau jam 10 bahkan jam 11. Nah, itu boleh kalau saum sunnah. Tapi kalau saum wajib dari malam itu kita sudah niat bahwa besok mau melakukan saum. Ya, ini kaitannya dengan rukun saum ya. Yang pertama adalah al-imsak anil muftirat, yang kedua adalah niat. Nah, ini penjelasannya. Barang siapa yang tidak membulatkan niatnya untuk
saum sebelum fajar, maka tidak sah saumnya. Ini kaitannya dengan niat. Nah ini tadi ya sudah saya jelaskan. Kalau kajian mazhabnya, nanti yang makruh itu adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, itu makruh. Jadi nggak usah diucapkan. Jadi cukup dalam hati saja. Tapi kalau kajian berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, ini sunnah. Ya. Jadi sunnah untuk menguatkan niatnya yang dalam hati. Nah ini juga kajiannya kalau jumhur ulama tidak boleh secara sekaligus, kalau Imam Malik boleh. Ya, jumhur ulama itu berarti niatnya setiap malam. Ya seperti kita ya, kita kan niat setiap malam gitu ya. Niat besok mau saum. Ya walaupun misalkan pas mau sahurnya kesiangan, tapi kita malamnya kan sudah niat bahwa besok mau saum. Tidak masalah, tidak sahur juga kita bismillah saum gitu. Tidak membatalkan saum kita walaupun tidak sahur. Nah ini juga saya kira mungkin sudah paham juga ya semua ya, kaitannya dengan siapa saum Ramadan wajib bagi siapa. Ya, semua umat Islam yang sudah balik ya wajib, kecuali nanti ada pengecualian, misalkan wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, atau yang sedang hamil menyusui, di situ ada rukhsah, atau orang tua jompo atau yang selainnya itu boleh ada rukhsah di situ gitu. Nah, termasuk dalam kajian fikih ada bagaimana hukum saum anak-anak. Gitu. Anak-anak yang belum balik, misalkan anak-anak TK gitu ya. Yang belum balik anak-anak kelas 1 SD gitu ya. Bagaimana? Nah, di dalam fikih disebutkan bahwa mereka saumnya insya Allah akan mendapatkan pahala, dan begitupun orang tuanya yang mengajarkan saum kepada anaknya, orang tuanya akan mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala dalam mendidik anaknya, pembiasaan ibadah. Ya sebagaimana kita membiasakan anak-anak kita sholat, walaupun usianya masih TK, kan belum balik. Atau misalkan yang akhwat, sebagaimana kita membiasakan kepada anak-anak kita yang akhwat, yang perempuan, walaupun masih kecil, sudah dibiasakan untuk menutup aurat, sudah dibiasakan memakai kerudung, sudah dibiasakan kalau keluar rumah misalkan pakai kaos kaki, walaupun mereka statusnya adalah belum balik. Artinya ini di dalam kajian fikih mendapatkan pahala bagi orang tua yang mengajarkannya, dan bagi anak juga mendapatkan pahala. Ketika anaknya tidak saum, anaknya tidak dosa, karena belum terbebani yang namanya taklifat, kewajiban dalam saum tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ini saya sampaikan kaitannya dengan rukhsah. Ya. Rukhsah yang pertama ini adalah kalangan yang nantinya membayar fidyah. Ya. Siapa aja mereka? Yang pertama adalah Syekh Kabir. Ya. Syekh Kabir itu berarti kakek-kakek yang sudah sudah sepuh gitu ya. Atau al-mar'ah al-azuz, wanita jompo gitu ya. Atau misalkan al-marid alladzi la yurja bara'ahu, atau yang sakitnya menaun. Jadi dia sakit tapi sakitnya lama, bertahun-tahun sakit gitu. Misalkan penyakit-penyakit yang berat, penyakit yang punya penyakit stroke gitu ya. Jangankan untuk saum gitu ya, untuk makan aja susah gitu ya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun gitu. Kemarin sakit sebulan, artinya tidak puasa sebulan. Tahun ini masih kondisinya sakit. Nah, orang yang seperti itu nggak mungkin qadha. Jadi orang-orang yang kategori seperti itu adalah kategorinya membayar fidyah. Atau ashab al-a'mal asyaqqah. Al-a'mal asyaqqah ini adalah para pekerja berat atau pekerja kasar yang misalkan kuli bangunan, kuli panggul. Mereka kalau misalkan tidak bekerja, otomatis mereka tidak bisa mendapatkan makanan hari itu gitu ya. Atau misalkan kalau mereka bekerja sambil saum, mereka tidak bisa bekerja gitu karena kondisinya lemas dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kategori-kategori yang boleh membayar atau nanti membayar fidyah, artinya boleh tidak saum Ramadan.
Nah, secara ukurannya memang di dalam fikih ada setengah so, ada 1 so atau 1 mud. Ini memang berbeda pendapat ya. Biasanya kalau dikonversi ke Indonesia itu atau setara dengan zakat fitrah ya. Kalau kita lihat di Bajnas itu kurang lebih kalau dengan beras itu kurang lebih sekitar 3 kilo gitu ya. Kalau konversi uangnya itu biasanya beda-beda ya tiap daerah. Mungkin sekitar kisaran 35.000 sampai 65.000. Jakarta itu kalau nggak salah 60.000 gitu ya. Jakarta karena mungkin di ibu kota ya berbeda. Nah, kemudian ini bagi para akhwat gitu ya. Kaitannya al-hubla wal murdi ya. Wanita hamil dan menyusui. Ya. Nah, wanita hamil dan menyusui ini memang para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ya. Yang pertama ada membayar fidyah saja. Ini pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Imam Malik. Nah, biasanya nih yang dari Bekasi melaksanakannya yang mana nih antara 3 ini? Fidyah saja. Yang kedua adalah qadha saja. Abu Hanifah dan Abu Saur. Kemudian yang ketiga itu adalah qadha dan fidyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Qadha dan fidyah. Walaupun dijelaskan secara rinci lagi ya antara qadha dan fidyah ini. Jadi kalau khawatir anaknya saja ini bayar qadha dan fidyah. Kalau penjelasan di mazhabnya Imam Syafi'i ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang hamil, kalau dia puasa sebenarnya ibunya kuat. Tapi ternyata janin ataupun ya janin bayi yang ada dalam kandungannya ketika ibunya saum ternyata janinnya itu pertumbuhannya tidak sehat gitu. Berarti itu anaknya tidak kuat. Atau misalkan kalau yang menyusui ya sebenarnya ibunya kuat, tapi kalau misalkan ternyata kalau ibunya saum, ternyata anaknya menjadi mencret, lemes, dan lain sebagainya. Berarti itu anaknya yang tidak kuat. Nah, kategori yang seperti itu yang di dalam mazhab Imam Syafi'i itu membayar qadha dan fidyah. Membayar qadha buat ibunya, membayar fidyah buat anaknya. Jadi qadha dan fidyah. Kalau misalkan khawatir ibunya saja, atau khawatir dua-duanya, anak dan ibunya, maka itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu membayar qadha saja. Nah, pertanyaannya biasanya ibu-ibu di Bekasi ini yang mana? Fidyah saja, qadha saja, qadha dan fidyah. Seperti itu. Baik. Rukhsah yang ketiga adalah safar atau sakit. Nah, nanti kategori sakitnya seperti apa ya? Ya memang sakitnya ketika sakit dia akan bertambah lemes atau bahkan akan membahayakan kesehatannya. Kalau sakit ya. Kalau safar juga melihat safarnya itu seperti apa gitu ya. Maksudnya bahwa bisa saja walaupun dalam kondisi safar kita, tetapi kita masih bisa mempertahankan saum kita. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih utama? Gitu. Apakah kita mengambil rukhsah atau kita mengambil azimah? Dan menarik ya di sini disebutkan di dalam buku fikih sunnah. Jadi sahabat waktu perang Badar itu ternyata sebagian sahabat berbuka, sebagian sahabat tetap mempertahankan puasanya. Jadi kalau yang kita tahu kan para sahabat itu puasa semua ketika perang Badar di bulan Ramadan tersebut. Ternyata disebutkan di dalam hadis, sahabat saat perang Badar itu terbagi 2 kelompok. Ada kelompok yang tetap mempertahankan puasanya walaupun dalam kondisi safar dan dalam kondisi berperang. Ada sahabat yang memang dalam kondisi membatalkan puasanya, artinya di situ mengambil rukhsah. Ya. Nah, sehingga dari sini muncullah kesimpulan para ulama fikih, ya. Jumhur ulama
di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, menyebutkan saum lebih utama bagi yang kuat. Ya. Jadi kalau misalkan kita mudik gitu ya, ada yang mudik dari Bekasi kemana ke Garut gitu ya, atau yang perjalanannya 6 jam, 5 jam gitu. Selama kita posisinya kuat, ya, kita kuat saum gitu, artinya ketika saum itu kita tidak lemas, intinya kuat lah, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Namun ketika tidak kuat maka buka lebih baik. Jadi ambil rukhsah lebih baik ketika tidak kuat. Tapi kalau kuat mengambil azimah itu lebih baik. Nah kalau Imam Ahmad kuat nggak kuat ya berbuka lebih utama. Itu kalau Imam Ahmad. Gitu ya. Dan yang menarik dari kisah perang Badar, sebagian sahabat berbuka dan sebagian sahabat tetap mempertahankan saumnya. Ini dua kelompok sahabat itu tidak saling menghina gitu ya, ataupun omongan misalkan ente saya kan saum nih kuat, kenapa ente kok nggak saum gitu, atau yang sebaliknya yang berbuka, kenapa sih ini Allah kan sudah memberikan keringanan rukhsah, kenapa tetap mempertahankan saumnya gitu, lebih baik kita berbuka. Nah sahabat saling menghormati, antara yang tetap mempertahankan saumnya menghormati kepada sahabat yang lain yang berbuka, dan sahabat yang berbuka juga menghormati kepada sahabat yang tetap mempertahankan puasanya. Ya, ini yang tidak membatalkan puasa. Ya, misalkan menyiram kepala ya, ini boleh ya disiram. Biasanya ini dalam kondisi di daerah-daerah yang panas gitu ya. Misalkan nggak kuat, haus, habis berpergian dan lain sebagainya, ini boleh gitu ya. Disiram biar seger. Yang penting airnya jangan diminum gitu ya. Jadi disiram aja untuk dia seger. Saya ingat dulu waktu jadi mahasiswa, kalau Ramadan itu biasanya pas musim panas gitu. Itu kalau udah musim panas, biasanya kita bolak-balik ke kamar mandi untuk sekedar mengguyur gitu ya, supaya apalagi kalau pas bulan Ramadan, musim panas, pas lagi ujian, wah itu luar biasa itu. Gitu. Beberapa kali saya mendapatkan kondisi seperti itu. Ya. Bulan Ramadan, musim panas, lagi ujian, luar biasa itu. Kemudian ini ya, celak tetes mata itu juga dibolehkan, artinya tidak membatalkan puasa. Termasuk juga mencium istri dan bermesraan. Ini tidak membatalkan puasa walaupun ada syarat gitu ya. Maksudnya ada syarat itu kalau jumhur ulama membolehkan ya. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i makruh. Imam Syafi'i ini memakruhkan, kenapa? Khawatir tidak kuat gitu ya. Khawatir kebablasan akhirnya jadi batal, maka dia harus membayar kifarat gitu ya. Apalagi ini tidak dianjurkan untuk kalangan yang pengantin baru gitu ya. Ya pengantin baru juga sama juga ya, pengantin yang sudah lama juga sama ya. Ya artinya ini kenapa Rasulullah melakukan seperti itu, karena berdasarkan hadis Aisyah Rasulullah ini kuat gitu. Artinya Rasulullah hanya sekedar tidak kebablasan gitu. Nah kalau misalkan umatnya Rasulullah, makanya kalau Imam Syafi'i ini makruh, ya, makruh. Jadi lebih baik jangan, khawatir kebablasan jadi batal gitu ya. Berbekam juga sama, tidak membatalkan. Kemudian mencicipi makanan nih bagi ibu-ibu, ini boleh ya. Jadi tidak membatalkan, misalkan lagi masak kemudian dicicipin gitu. Oh, cukup terasa gitu. Garamnya pas. Nah, itu boleh. Asal jangan nyicipinnya 1 mangkok, 2 piring, 3 piring, ya itu batal gitu ya. Jadi hanya sekedar mencicipin sudah terasa apa belum. Itu diperbolehkan. Termasuk juga di sini tidak batal puasanya kalau orang junub belum sempat mandi ketika azan sudah berkumandang. Jadi kalau misalkan wanita haid ternyata dia suci gitu, bersih.
pas azan sudah berkumandang suci, dipastikan sudah suci, berarti dia saum di hari itu. Walaupun sudah berkumandang azan, ya tinggal mandi saja kemudian sholat subuh. Nah ini termasuk juga ya, termasuk yang junub gitu, belum sempat mandi, tapi sudah keburu azan, maka saumnya tetap sah, tidak batal. Nah yang membatalkan ini kategorinya nanti ada dua, batal wajib qada dan batal wajib qada dan kifarat. Ya. Kalau batal wajib qada itu ada 9 ya, insya Allah sudah, mungkin ini sekilas saja, makan minum disengaja ya sudah jelas, tapi kalau lupa enggak. Ya, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba, barang siapa yang lupa kemudian dia saum, kemudian dia makan atau minum, maka lanjutkan fal yutimma saumahu, maka lanjutkan saumnya sampai selesai. Fa innama at'amahullah wa saqahu, sesungguhnya itu Allah memberikan rizki kepada kita gitu. Tapi jangan pura-pura lupa gitu. Allah maha tahu gitu. Muntah disengaja, jadi dikorek-korek supaya muntah, itu yang dimaksud dengan muntah disengaja ya. Kalau muntah mabuk dalam perjalanan, nah itu bukan muntah disengaja kan, karena itu dalam perjalanan. Ini muntah disengaja itu adalah yang masukin gitu ya supaya muntah. Nah itu muntah yang disengaja. Kemudian kalau wanita haid, nifas ya sudah jelas. Onani ya, onani ini adalah mengeluarkan mani ya, dengan disengaja gitu ya. Atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan disengaja banyak, yaitu juga membatalkan puasa. Kemudian niat berbuka. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Jadi karena niat ini adalah rukun dari puasa, rukun dari saum, maka ketika misalkan dia kesiangan sahur, ya, kesiangan sahur, kemudian dalam hatinya, waduh, saya kayaknya batal nih puasa saya, gitu. Karena saya tadi nggak sahur, kayaknya saya nggak kuat nih saum hari ini, saya batal nih kayaknya puasanya, gitu. Nah, ungkapan saya batal puasa hari ini itu bisa menjadi batal, walaupun kita tidak batal gitu, maksudnya tidak makan dan minum, hanya ungkapan saja seperti itu, atau dalam hati dia mengatakan saya kayaknya berbuka nih, saya kayaknya nggak tamat nih saum hari ini karena tadi tidak sahur. Nah ini bisa membatalkan puasa. Nanti penjelasannya ya. Nah penjelasannya, kalau jumhur ulama ini tidak batal, ya. Jadi kalau hanya baru niat saja tidak batal kalau belum dilaksanakan. Tapi kalau ulama Imam Ahmad, ya, maka itu puasanya batal. Termasuk yang dijelaskan di fikih sunnah. Jadi kalau memang dia niat tidak puasa, atau misalkan niat bahwa hari itu puasanya batal, maka sesungguhnya batal, walaupun dia tidak makan dan minum. Gitu. Tapi kalau jumhur ulama ini tidak. Kalau baru niat saja, kalau udah makan dan minum baru batal. Dan terakhir yang ke-9 ini yang membatalkan puasa adalah, nah ini hati-hati ya. Sekarang kan banyak aplikasi ya, aplikasi azan gitu ya. Ini kehati-hatian kita. Jadi kalau misalkan kita makan dan minum, disangkanya kita sudah azan, padahal 1 menit lagi azan maghrib, maka saum hari itu batal. Makanya saya sarankan kalau kaitannya dengan maghrib, kita tunggu dulu barang 1 menit atau 2 menit, sampai 3 menit gitu ya, atau 1 menit, 2 menit, tunggu dulu sampai yakin betul-betul bahwa itu sudah masuk waktu maghrib di tempatnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Karena biasanya beda-beda daerah kan ada selisih 2 menit sampai 3 menit kalau azan maghrib itu. Gitu. Itu kalau pas maghrib. Nah kalau subuh, kalau pas sahur, ya makanya ada imsak itu, ada imsak 2 menit atau 3 menit atau 5 menit sebelum azan subuh, aktivitas makan sahur kita udah selesai. Karena
kalau misalkan sudah azan kita masih makan, berarti batal puasa kita hari itu. Nah, termasuk kalau maghrib. Jadi tunggu, kalau pas azan maghrib itu tunggu sampai betul-betul yakin. Biasanya kalau pas tidur gitu ya, pas bangun tiba-tiba azan, ternyata azannya aplikasi gitu ya. Padahal masih lama maghrib itu, kemudian dia makan aja. Nah, itu hati-hati ya, kehati-hatian. Jangan sampai kita mempertahankan saum kita pas menjelang maghrib, gara-gara tadi ya kesalahan tadi, akhirnya saum kita hari itu batal. Termasuk kalau misalkan akhwat ya, perempuan, 1 menit sebelum maghrib kemudian keluar haid, maka puasanya hari itu batal. Gitu. Baik ya, saya kira yang selanjutnya ini lebih kepada ya, sedikit lagi ya. Ini sudah jam 5. Sedikit lagi ini saya kaitannya dengan ini ya. Terkait dengan ini wajib qadha dan bayar kifarat, ini hanya satu ya disebutkan menurut jumhur ulama di dalam fikih, yaitu berhubungan suami istri di siang Ramadan. Ya. Jadi ini harus wajib qadha dan membayar kifarat. Kifaratnya seperti apa? Kifaratnya adalah yang pertama secara berurutan ya, di dalam hadis yang panjang ini, yang pertama adalah dia membebaskan budak. Tidak ada budak berarti harus saum 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak bisa, kalau tidak sanggup 2 bulan berturut-turut, berarti dia harus membayar makan fakir miskin 60 sittina miskina ya, 60 fakir miskin. Ya. Nah, kemudian bagaimana ketentuan qadha Ramadan? Ya. Ketentuan qadha Ramadan yang pertama adalah qadha Ramadan tidak mesti segera dan berturut-turut. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Aisyah, lebih baik disegerakan. Walaupun tadi tidak harus segera dan tidak berturut-turut, tapi hadis Aisyah menyarankan supaya disegerakan. Ya. Karena di poin yang ketiga, mazhabnya Imam Syafi'i, jumhur ulama, Imam Syafi'i termasuk di dalamnya, ketika seseorang menunda-nunda qadha, kemudian ini sebentar lagi Ramadan, akhirnya masuk lagi Ramadan dan dia belum mengqadha hutang puasa yang tahun kemarin, maka dia punya hutangnya bukan hanya sekadar qadha tetapi harus juga membayar fidyah. Ya, walaupun kalau mazhab yang lain tidak harus bayar fidyah, walaupun tadi misalkan menunda-nunda akhirnya tapi kalau mazhab Imam Syafi'i menambahkan, dia di samping qadha dia juga harus. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan digabungkan? Ini boleh nggak qadha dengan sunnah? Ya, dengan saum sunnah, misalkan sekalian hari Senin, saum sunnah Senin, kemudian sekalian juga qadha. Boleh nggak seperti itu di dalam fikih? Ini memang ada 2 pendapat, tapi saya secara pribadi lebih cenderung kepada tidak boleh karena berbeda ya. Kalau qadha itu kan saum wajib, kalau sunnah itu adalah saum sunnah, kecuali menggabungkan 2 saum sunnah, misalkan hari Senin terus juga itu bertepatan juga dengan misalkan saum Ayyamul Bid tanggal 13 atau tanggal 14 atau tanggal 15 pertengahan bulan Islam. Nah, itu boleh karena kedua-duanya sunnah. Tapi kalau misalkan yang satu sunnah yang satu wajib, memang ada 2 pendapat di dalam fikih. Ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang tidak membolehkan. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang tidak boleh karena beda. Itu saum sunnah dan saum wajib. Nah, terakhir, ya karena sudah jam 5, bagaimana kalau orang yang meninggal tapi punya hutang saum? Nah, ini harus tetap membayar qadha. Siapa yang harus membayar qadhanya? Ahli warisnya. Ahli warisnya saum. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal kemudian dia punya hutang saum, maka ahli warisnya yang harus mensaumkan. Jadi dia saum untuk misalkan keluarganya yang sudah meninggal. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua,
dengan membayar fidyah. Ahli warisnya membayar fidyah. Ahli warisnya membayar fidyah sebagaimana kalau misalkan seseorang yang meninggal punya hutang. Yang bayar kan ahli warisnya. Misalkan punya hutang ke si A, ke si B, ahli warisnya yang membayar. Nah, ini juga sama. Kalau ini kan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hutang saum. Dia ketika masa hidupnya ternyata punya hutang dan belum dibayar hutang saumnya, maka ahli warisnya yang membayarkan hutangnya. Ya, baik. Ini saya kira yang selanjutnya terkait dengan adab-adab ataupun optimalisasi saum bisa dibaca-baca ya, karena waktunya sudah selesai sampai jam 5 ini. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Dipersilahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau seperti apa, saya serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan terkait dengan fikih saum Ramadan. Ya, tadi yang pertama adalah terkait motivasi, kemudian yang kedua terkait dengan panduan ya, lebih kepada panduan fikih saum Ramadan itu sendiri seperti apa gitu ya. Dari mulai definisi, kemudian hukum, rukun, kemudian yang membatalkan sampai yang tidak membatalkan. Termasuk juga tadi ada qadha. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekalan buat kita semua dan menjadi tambahan wawasan bagi yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu berarti lebih kepada review ya, mereview apa-apa yang menjadi panduan kita dalam melaksanakan bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasir pada Ustaz Ghazali atas penyampaian materinya terkait mengenai seluk-beluk fikih Ramadan yang insya Allah akan kita song-song segera. Tentunya sangat bermanfaat sekali bagi persiapan ruhiyah kita dan juga sakofah kita menyongsong Ramadan yang akan datang. Dan tentunya sebagai pejuang pendidikan harus menularkan semangat Ramadan ya kepada anak didik kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah maghrib pukul 18.07 ya. Di rundown tercantum tanya jawab ya. Mungkin bila ada satu penanya ya bisa menunjukkan eksistensinya dengan memberikan icon raise hand ya, atau di kolom chat mungkin ya, itu kalau ada ya, kalau dari Adi Priyana ya, insya Allah Ustadz kita satu penanya ya untuk mengefisiensikan waktu. Kita lihat sini ada Bapak Ari Priyana yang akan memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan langsung aja ini tadi kan ada membuat saum pembatal puasa. Nah, itu yang dimakan minum disengaja disangka sudah maghrib padahal belum. Nah, itu kan kalau kita kan dengar azan di maghrib, kemudian azan di masing-masing masjid. Nah, itu paling rojihnya enaknya kita yang ada di TV apa yang ada di masjid sekitar gitu, Ustaz. Terkadang kan gitu, Ustaz ya, kita nunggu nih. Waduh, ini karena kita udah di depan hidangan nih, udah ada RT, apapun gitu. Nah, itu enaknya kita nunggu dulu semenit, apa emang ikut TV atau ikut yang ada di masjid sekitar kita gitu. Karena terkadang kan pengurus masjid kan terkadang kan buka dulu tuh, dengerin masjid yang satu lagi. Nah, kalau udah buka, baru azan dulu. Nur gimana, Ustaz? Ustaz? Baik, terima kasih Bapak Aris pertanyaannya terkait tentang patokan ya. Monggo kepada Ustaz Ghazali ditanggapi. Ya, baik. Ya, bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi ini juga di chat ya biar sekalian. Ya, Ustaz, pertanyaan yang sama, kalau mau azinnya yang azan duluan, belum waktunya apa batal atau bagaimana? Ya. Baik. Ini terkait dengan waktu sholat ya. Jadi waktu sholat itu kan sudah jelas ya. Kalau di fikihnya adalah ketika guru bisyams terbenam matahari. Nah, secara hisab itu waktunya kan sekarang sudah ada kalender ya. Nah, kalender itu kan dibuat tergantung sesuai dengan daerahnya masing-masing. Biasanya antar kabupaten itu
berbeda ya, antar kabupaten berbeda. Termasuk juga kalau misalkan kabupatennya luas, Kabupaten Bekasi ini kan lumayan luas juga gitu ya. Nah itu memang patokannya adalah jangan televisi gitu. Kalau televisi kan biasanya itu kan Jakarta dan sekitarnya gitu. Sementara misalkan saya kalau di Subang atau misalkan Bapak kan di Bekasi gitu ya, di Kabupaten Bekasi itu pasti ada selisih itu. Ada selisih. Kalau televisi itu yang saya tahu itu kan biasanya untuk DKI dan sekitarnya. Biasanya suka ada keterangan seperti itu. Nah maka yang paling buat kehati-hatian kita yang paling aman adalah azan di sekitar masjid yang ada di dekat rumah kita. Jadi tidak apa-apa ditunggu tadi ya, ditunggu 1 menit atau 2 menit gitu ya, atau sampai biasanya selisihnya 3 menit. Gak apa-apa, daripada kita misalkan tadi ya 1 menit sebelum atau setengah menit belum masuk maghrib kemudian kita sudah minum, maka saumnya hari itu adalah batal. Jadi kita mendingan sabar menunggu 2 menit atau 3 menit sampai memastikan yakin itu sudah masuk maghrib. Bahkan sudah lewat 1 menit atau 2 menit maghribnya. Tidak masalah, tidak apa-apa. Itu untuk memastikan kita bahwa ya kita tidak batal saumnya hari itu. Termasuk yang tadi ya azan. Hati-hati juga ya yang azan. Ya. Apalagi DKM masjid ini bisa bukan amal jariah gitu ya. Artinya dia belum waktunya azan kemudian azan gitu. Nah. Orang kan yang mendengar jadi pada batal semua gitu. Nah itu hati-hati apalagi ya. Ya pengurus masjid ya harus betul-betul memastikan gitu. Harus betul-betul memastikan bahwa itu sudah masuk waktu azan. Demikian Pak Ari dan siapa tadi yang di chat yang bisa dijawab. Assalamualaikum. Oke, baik. Baik, terima kasih atas Pak Ari dan juga tadi Afwan penanya siapa di chat ya atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih pada Ustadz Ghazali atas pemaparannya. Baik, hadirin rahimakumullah Bapak Ibu sekalian, dengan usainya pemaparan dari Ustadz Ghazali tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara BP gabungan kita di sore hari ini. Besar harapan kami semoga segala hal yang didapat pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih banyak pada seluruh pihak-pihak yang terlibat dan juga para peserta yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Kita akhiri saja dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada peserta dipersilakan untuk bisa live ya. Terima kasih atas atensi sore hari ini. Jazakumullah sekali lagi kepada semuanya dan juga kepada Ustadz Ghazali atas